2014 atau 2015 gitu, gue tuh mau ditabiskan jadi pendeta di gereja gue. Jadi gue tuh mau ditabiskan jadi pendeta gitu karena mau jadi youth pastor waktu itu kan, mau jadi pendeta gitu di gereja gue yang lama gitu, yang bapak rohani yang gue bilang itu. Hari Minggu itu surat SK udah ditandatangani bro. Hari Minggu ada pentabisan dikasih di hari Minggunya. Sabtunya gue nggak bisa tidur bro. Gue itu punya mimpi pengen banget jadi penyanyi bro. Gue pengen banget jadi penyanyi. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang. Itu gue nyanyi gitu, gue all out banget bro. Gue sampai improv segala macem. Kata Tendi Emandelisman, lu nggak cocok jadi penyanyi, lu cocoknya jadi pelawak. Sampai akhirnya gue terkenal karena gue gimmick, gue bawa ayam waktu itu, gue audisi bawa ayam lah itu deh. Makanya gue dikenalnya Sony Jago dulu di Bali kan, karena gue bawa ayam. Wadidaw, 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 wadidaw. Kagak ada kopi apa nih, buset dah. Ada makanan ya. Aduh. Mau podcast. Buka. Lu mau ngapain sih? Lu gua tiduran ala elah. Lu lagi. Aduh. Apa sih ini? Buka dulu. Wadidaw. Salah ya. Balik lagi bersama saya Chico Jericho dan juga Leo Singa Jenaka. Oke. Hidup itu memang banyak drama dan penuh cerita, tapi kalau dijalanin bareng Tuhan pasti beda maknanya. Betul sekali. Wadidaw. Oke, gue balik lagi nih. Ini part kedua kali ya. Bareng. Kan ya waktu lalu sama Reza Rahardian. Beda, ini Chico Jericho nih. Chico Jericho sekarang. Jadi sempat kemarin kita sempat bahas ya masalah second chance. Second chance. Kali ini kita mau bahas yang beda lagi alurnya, gitu ya. Kayaknya udah nggak usah dikenalin lagi ya. Nggak usah lah. Kalau Chico Jericho udah tahu lah. Ya, bareng Sony Amo atau MC Amo. Biasa dikenal dengan MC Amo ya. Seorang selebritis. Skuter lebih tepatnya bro. Skuter, selebriti kurang terkenal. Belum terkenal sih, belum ya. Coach public speaking juga. Oke ya. Aduh, gue mau recap sedikit. Jadi sebelumnya kita sempat bahas masalah kehidupan yang dulunya bobrok, ya. Dulunya hancur. Tapi Tuhan kasih kesempatan ya buat berubah, buat memperbaiki di hidup yang sekarang. Dan Sony fokus dengan pelayanan, dengan segala hal. Tapi tetap ya entertain jalan ya. Tetap bro. Tetap ya. Karena gue mikir sebelum kita masuk ke proses gimana gue bisa jadi, gue ingat banget gini bro. Terakhir itu gue ingat tahun 2014 atau 2015 gitu. Gue tuh mau ditabiskan jadi pendeta di gereja gue. Jadi gue tuh mau ditabiskan jadi pendeta gitu karena mau jadi youth pastor waktu itu kan, mau jadi pendeta gitu di gereja gue yang lama gitu, yang bapak rohani yang gue bilang itu. Hari Minggu itu surat SK udah ditandatangani bro. Hari Minggu ada pentabisan dikasih di hari Minggunya. Sabtunya gue nggak bisa tidur bro. Sabtunya itu malam tuh gue nggak bisa tidur. Gue tuh kayak kenceng banget tuh, kayak apa ya, gue nggak tahu itu suara Roh Kudus, apakah itu suara hati atau apa itu, pokoknya kuat banget kata-kata ini tuh di kepala gue muncul, tempatmu bukan di sini. Oh itu apa nih, itu gue gelisah banget gitu. Sampai akhirnya gue telepon apa rohani gue itu, saya gelisah gini saya kuat sekali ini kata-kata ini di kepalaku, tempatmu bukan di sini. Dan dia juga ngomong, iya papa juga bergumul nih, dari nggak bisa tidur, baru tidur jam berapa itu papa juga dapat gini, bahwa saya berdosa selama ini karena saya menahan potensimu di sini. Wah itu kayak jadi semacam apa ya, menurut gue itu konfirmasi lah, konfirmasi bahwa oke, fix nih. Akhirnya gue batalin, gue tolak pentabisan pendeta. Tapi waktu lu dipanggil dalam
tanda kutip tetap bisa jadi pendeta ini, lu belum sekolah teologi ya waktu itu ya? Belum ya? Belum. Oke. Berarti sekolah teologinya setelah kejadian ini ya? Iya. Waduh. Jadi memang gua kan karena gua itu tadi gua aktif sibuk di dalam pelayanan kan. Gua pernah jadi youth pastor juga di situ. Nah, akhirnya ya itu tadi gua memutuskan untuk mundur gitu ya. Tapisan gua telepon dan bapak rohani gua dia telepon ke gembala senior akhirnya. Nah, singkat ceritanya di situlah gua mulai berproses, Bro. Gua mulai berproses bahwa gua melihat bahwa ternyata memang gua itu tidak dipanggil untuk menjadi seorang pendeta. Nggak tahu kalau misalkan ini apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan atau 10 tahun, gue nggak pernah tahu. Itu kan jalan itu Tuhan yang atur. Tapi yang proses kemarin itu gue melihat bahwa gue tidak melihat bahwa panggilan gue itu bukan itu. Panggilan gue adalah gue melayani di bidang entertain. Gitu. Itulah proses sampai akhirnya kalau dibilang masih tetap pelayanan masih tetap jalan, ya itu masih sampai sekarang masih. Oke, nah kalau disuruh ngerangkum nih ya tentang dunia hiburan, 3 kata nih. 3 kata dunia hiburan. Dunia hiburan yang pasti pertama itu sudah pasti ketenaran. Yang kedua itu duit. Dan yang ketiga gue mungkin bisa bilang apa ya? Kalau mungkin hedon tuh terlalu berlebihan juga. Tapi ya enggak sih, ya mungkin ketenaran, duit, sama yang ketiga sih mungkin lebih apa ya? Wah, kehidupan glamor. Ya mungkin glamor juga iya, hedon juga iya. Ya pasti lebih bebas kali ya. Ya mungkin bisa juga seperti itu kali ya, karena tidak semua artis juga punya kehidupan yang seperti itu gitu. Tidak semua, karena ada juga orang-orang yang maksud gua public figure, selebritis itu nggak seperti itu. Tapi dari pengalaman gua yang lalu-lalu adalah tadi ketenaran, uang, sama ya mungkin kehidupan apa ya, mungkin lebih ya gue tidak berani mengatakan, tapi mungkin gambarannya teman-teman bisa menilai kayak pasti glamor itu pasti ada dan segala sesuatunya itu bisa berbeda lah. Ibaratnya kayak dulu mungkin lu cuman naik angkot, sekarang lu bisa punya mobil atau segala macam ya mungkin. Jadi kalau ngomong ketenaran, satu itu pengakuan ya. Iyalah pasti. Pengakuan. Kedua pasti. Uang itu materi udah jelas. Iyalah pasti. 3 adalah kehidupan yang kehidupannya mungkin ya bebas, jauh lebih ini sih. Kehidupannya jauh lebih apa ya? Dunia hiburan itu bisa bikin ketika lu udah punya ketenaran, udah punya ya itu tadi uang. Jadi lu hidupnya bisa jadi lebih kaya mungkin jatuhnya. Mungkin ya saya lebih gitu. Oke. Pertama kali lu masuk dunia artis ya? Ya. Ini kan sedikit recap ya. Pertama kali masuk dunia artis, kebetulan, panggilan, penekat. Lebih ke arah mana tuh? Dari yang lu pernah ceritain. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Tapi gini, seperti yang gue bilang dari awal bahwa gue itu punya mimpi pengen banget jadi penyanyi, bro. Gue pengen banget jadi penyanyi gitu. Salah satu kayak gue tuh pengen banget jadi penyanyi. Sampai akhirnya ketika gue selesai sekolah Alkitab di Makassar, gue memutuskan untuk keluar dari gereja. Gue ke Bandung. Mimpi gue adalah gue pengen sekolah vokal. Makanya gue pengen kejar, karena gue dulu ngefans banget sama Yana Julio. Ya mungkin ada yang nggak tahu ya, Elva Singers itu gue ngefans banget sama mereka. Dan gue tahu bahwa yang membuat Elva Singers itu adalah Elva Sesoria. Nah, dan gue tahu bahwa di Bandung itu pusatnya gitu. Nah, gue memutuskan untuk gue harus ke Bandung. Gue mau ke Bandung untuk sekolah vokal di Elva Sesoria. Nah, gue ke Bandung sekolah vokal di Elva Sesoria, yaitu balik lagi ya jalan Tuhan mungkin ya. Gue baru 2 kali pertemuan di Elva Sesoria itu, belajar vokal di Elva Sesoria. Ternyata di situ gue bertemunya adalah komunitas Glorify the Lord Ensemble itu. Komunitas choir ya, teman-teman Glorify di Bandung. Gue ketemulah dengan Sabah Bersaudara. Sabah Bersaudara itu Denny Sabah. Yang ini kan namanya cinta. Carlo almarhum, Kahitna, almarhum Kak Iko Martin Sabah dan Ivan Sabah yang sampai sekarang
masih dekat sahabatan. Karena gue ketemu sama mereka, keluarga ini gue akrab. Nah di situ gue ternyata belajar vokalnya lebih intens karena paduan suara latihan terus kan. Nah singkat ceritanya adalah gue di situ gue ketemu lah, gue ngelihat, gue ingat banget itu di situ gue ketemu mereka dan wah gue semakin yakin bahwa oke, gue harus jadi penyanyi. Apalagi temen gue Marcel Siaan gitu, itu kan satu sama-sama juga senior gue juga di Glorify, dia jadi penyanyi, dia duet sama Santi waktu itu. Apalagi gue ngeliat keluarga Sabah lah intinya lah, gue suka datang mereka, lihat mereka manggung ya. Ivan dengan R42-nya gue datang nonton, Kak Martin dengan KSP-nya, wah gue bilang wah Kak Denny dengan Denny Didan waktu itu dia. Nah gue semakin yakin gue harus jadi penyanyi, ini tempat gue nih di sini nih, karena ini gudangnya artis-artis kan banyak dari Bandung. Singkat ceritanya gue balik ke, anak nyokap gue sakit, gue balik ke Makassar, gue balik mau jenguk doang ceritanya, gue mau jenguk, gue tinggalin kos-kosan gue jenguk. Nah gue kan karena mungkin masih usianya waktu itu masih 19 tahun ya, masih mencari jati diri ya. Oke, sebelum gue ke Bandung, gue mau liburan dulu ke Bali karena ada teman gue di Bali tuh. Ada gitaris gue dulu waktu kita punya band di Makassar, gitaris gue tuh bapaknya satu angkatan sama gue sekolah kita, buka gereja, buka jemaat di Bali. GPT waktu GPT Petra. Nah gue mau liburan lah ke sana. Gue liburan yang tadinya mau 5 hari, ternyata gue tinggal di situ. Gue gara-gara disuruh, oke Kak kamu udah mau pulang ya? Iya kenapa? Ini kita mau bikin ada Natal sekota Denpasar, butuh WL untuk sekolah minggu. Kan kamu tuh ini banget tuh kalau bawa pujian untuk anak-anak, kamu cocok kan. Wah tawaran menarik nih, mumpung lah. Tapi saya tinggal di, ya udah kamu tinggal di Pastori aja katanya. Ya udah. Singkat cerita itu gue ceritanya menunggu Desember itu, ya udah nggak apa-apa deh. Januari nanti aku balik ke Bali. Oh ternyata gue malah kerja di situ, ketemu di radio itu yang gue bilang. Di radio makin lah gue ketemu dunia entertain, makin ya gue mulai ketemu lah dunia. Oh ini tuh yang namanya dugem, oh ini yang namanya diskotik, ini itu di Bali tuh gue kenal pertama kali. Oh ini ya. Nah sampai akhirnya gue ketemu dengan komunitas entertain, gue nge-MC, gue nyanyi segala macam, makin kuat lah gara-gara di Bali itu dengan teman-teman gue tuh. Gue di mereka tahu lah gue mirip banget Glenn Fredly kalau gue nyanyi. Di Bali tuh gue kalau nyanyi tuh mirip banget Glenn Fredly. Gue karena memang gue copycat kan, gue ngefans banget sama Glenn Fredly. Nah ikutlah gue tuh, ikut audisi, gue ikut Idol, gue ikut AVI gue berapa kali ikut. AVI yang pertama, AVI 2 gue ikut sampai gue ngantri ke Surabaya tuh, nggak lolos sama sekali karena kecapean. Nah gue belajar pengalaman itu di Bali. Gue ikut AVI, gue 20 besar AVI 2003, tapi yang menang waktu itu Sute. Nah AVI 2005 gue ikut lagi, gue lolos 5 besar. Sampai gue ke Jakarta, gue show di Indosiar tuh. Gue ingat banget gue nyanyi di Indosiar. Seleksi masuk ke karantina, gue nggak lolos. Terus akhirnya singkat cerita gue ikut Indonesia. Gue inget banget tuh Indonesian Idol, gue juri. Indra Lesmana sama Indi Barens Tendi gitu ya. Indi Barens sama Indra Lesmana juri. Gue ingat banget tuh gue nyanyi lagunya Marcel yang mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang. Itu gue nyanyi gitu, gue all out banget bro. Gue sampai improv segala macem. Kata Tendi sama Indra Lesmana, lu nggak cocok jadi penyanyi, lu cocoknya jadi pelawak. Wah gue bilang kampret nih juri nih, gue udah nyanyi all out dibilang gue jadi pelawak. Karena memang gitu bro, karena lu tahu kan gue tidak di panggung pun gue entertain, menghibur kan, ngelucu kan. Nah selama proses audisi kan itu orang bosen ya, lu nunggu berjam-jam, itu ribuan orang lu nunggu berjam-jam. Dan gua berusaha untuk mencari perhatian gimana caranya supaya kamera-kamera yang ini tuh kan suka ada tuh kan, selain nyanyi itu ada inilah gimmick-gimmick, ada apa. Nah gua berusaha, oke gua harus lihat supaya kamera ini nyorot ke gua dan gua dilihat gitu, gua nongol di TV nih. Ya kan untuk kayak gitu lu harus lebay, lu harus lebih daripada yang lain, bukan hanya modal nyanyi. Gua ngelawak lah, gua ngelucu, itu gua jadi pusat perhatian memang, dan mereka kenal gua, wah lucu banget. Nah sampai akhirnya kru itu senang sama gua gitu, wah lu pasti lolos nih karena mereka pilihan kita ini gitu kan, karena orangnya lucu nih, entertain.
dia entertaining banget gini. Cuman kan Indonesian Idol tuh nyarinya penyanyi bukan penghibur kan. Ya itu masuklah gua bahkan gue inget banget kenapa gue bilang itu waktu audisi AVI 2005 itu kan yang menang 20 besar ada inilah audisi undangan lah sebelum audisi mulai ada audisi undangan. Gue inget banget tuh Mbak Ii itu Trie Utami sama ini juri di situ tuh juri di Mall Bali Galleria tuh gue inget banget. Yang lain itu 5 menit 10 menit terus. Gue hampir setengah jam sendiri bro karena gue akhirnya gue ngelawak di situ kan. Gue nyanyi oke, kamu ganti. Terus tiba-tiba gue impersonate Armand Maulana, gue impersonate siapa Glenn Fredly, Baby Romeo, pokoknya gue impersonate, gue ngelucu lah, entertain di situ kan, wah ini lucu. Sampai akhirnya gue terkenal karena gue gimmick, gue bawa ayam waktu itu, gue audisi bawa ayam lah itu deh. Makanya gue dikenalnya Sony Jago dulu di Bali kan, karena gue bawa ayam. Nah singkat cerita, gue ikut itu, gue ikut dulu di La TV lah, ada di La TV juga ada audisi itu. Gue ikut tuh bro, semua audisi itu gue ikut sampai akhirnya kok gue melihat nggak tembus nih, gue kayaknya bukan panggilan gue, bukan di sini. Akhirnya gue nyerah. Terakhir itu gue inget 2006 nih, gue bilang nih 2006 gue lolos di Makassar audisi. Ini kalau sampai gue nggak lolos lagi, gue nggak akan pernah audisi lagi. Ini berarti bukan di sini gue nih orangnya. Audisi di 2006 di Makassar, bener nggak lolos gue, nggak masuk sama sekali, cuma lolos 10 besar, nggak lolos gue. Akhirnya gue pikir wah udahlah nggak ini. Nah begitu karena gue udah di Makassar, gue udah malu tuh balik ke Bali kan, udah malu balik ke Bali karena udah gue sampai ninggalin radio lah, kerjaan di Bali itu untuk ikut ini, wah udah malu. Ya udah akhirnya gue memutuskan gue malu nih, gue stay lah, gue kuliah di Makassar tuh, kuliah broadcast gue di Makassar. Nah singkat cerita kuliah broadcast, audisi Kampus Extravaganza. Nah itu tuh biasanya kalau kita audisi tuh jam 6 pagi, itu kita udah jam 5 pagi gue udah bangun udah ngantri bro. Karena kan biar bisa dapat cepet kan, karena lu kecapean, kalau kecapean ngantri lu jadi nggak maksimal kan. Ini enggak bro, gue jam 10 masih tiduran di rumah. Anak-anak gue itu kan, temen-temen adik-adik gue itu yang ajarin dong gimana, lu mending siapin di tas lu makanan, karena lu kalau ngantri udah nggak bisa keluar lu. Nah gitu, oh ya gitu ya. Nah terus akhirnya gue kan dibilang di situ targetnya 1000 pendaftar nih, kalau udah sampai 1000 ditutup nih. Udahlah, gue memang nggak ada niat. Akhirnya gue datang aja, iseng banget gue itu, gue datang gitu, gue liatin wah rame nih, gue liatin wah gitu tuh. Terus itu kayak kepancing nih, lu nggak mau nih, tapi enggak lah, nggak mau gue udah paling ujungnya gagal. Lewat lah, gue ingat banget Kang Rowan itu, Kang Rowan gitu, Kang Rowan tuh dia lewat, gue tanya, Mas ini udah 1000 peserta? Iya udah. Oh udah tutup dong? Belum sih. Dia nanya, Mas wartawan nih? Oh bukan, saya sengaja nanya. Kalau mau audisi ikutan aja audisi gitu tuh. Belum tutup, belum. Terus gua ngeliat kan, waduh antrian panjang banget nih. Udahlah, gua belilah majalah Nova. Itu kan dulu pakai gitu tuh. Gua beli majalah Nova, gua isi. Nah gua kan malas ya, panjang banget antrian. Nah itu tadi gua bilang, gua kalau tiap audisi itu selalu kenapa suka, karena gua suka ngelucu kan. Gue paling belakang nih, wah kumpul, gue ngelucu, wah tau gue pindah antrian sampai ke depan gitu kan. Waduh, woi apa ini, curang ini, tapi mereka udah ketawa-tawa nggak marah gitu. Sampai akhirnya gue hai, gue nyampe di depan. Wah tapi karena gue udah menghibur mereka kan. Nah jadi jalur audisinya itu kayaknya gue melihat gini ya, gue melihatnya jalur audisinya itu kayak memang kalau lu beruntung lu akan masuk. Karena gini, yang audisi itu gue lihat ini bukan orang yang berpengalaman di bidangnya itu. Bahkan gue bilang, ini kayak gue kenal nih orang nih, kayaknya bukan juri ini nih. Nah, mungkin dia sistemnya gitu ya. Nah gue ketemu banget, karena gue ingat banget di depan gue tuh ada anak teater nggak lolos bro, nggak lolos. Nah gue juga tadinya begitu. Gue masuk nih, gue ngantri, gue kasih lah file gue gitu. Oke. Dia ngeliat tuh cuek-cuek aja ngelihatnya gitu. Oh ya, oke. Terus gue bilang, ya kebelahannya apa? Bisa niruin artis gini. Oh dia udah mau nyoret, nggak mau nerima gua tuh, kayak dia tiba-tiba di belakang tuh ada Kang Novi gitu, orang Trans TV. Kamu bisa niruin siapa? Tiba-tiba dia colek ini, Mbak sebentar. Oh ya, kamu bisa niru siapa? Oh Glenn Fredly, Tompi, terus Armand Maulana gitu. Coba gua nyanyi lah Glenn Fredly itu waktu itu. Wah, gua nyanyi ala-ala Glenn Fredly gitu. Masuk lolos nih. Tapi
Gue belum optimis karena biasanya juga kan gitu ya. Gue masuk ke situ, ceritanya singkat cerita gue lolos ke dalam audisi, ketemulah tuh, inget banget ada Kang Ronald, ada Teh Ria almarhum, Teh Irawan, sama ada itulah orang-orang itu di Trans TV itu lagi audisi lah, disuruh acting, suruh nyanyi. Nah terakhir dia bilang, coba kamu bikin semua orang di ruangan ini ketawa. Kalau kamu bisa bikin semua orang di ruangan ini ketawa, kita kasih tiket ke Jakarta. Kita tiket lolos audisi. Udah akhirnya gue mikir gue pakai apa itu audisi Gigi Ompong. Audisi Gigi Ompong lolos tuh. Sampai akhirnya gue bilang gitu. Tapi begitu diumumin lolos ke Jakarta, gue masih pesimis karena kemarin juga kan gue lolos ke Jakarta. Tapi begitu intens karena di babak eliminasi keberapa nama gue sempat masuk tuh. Oke, silakan maju. Teman gue sama namanya Ilo, dua-dua dari Makassar. Ilo dan Amo, salah satu dari antara kalian harus pulang malam ini. Waduh, wah kayaknya gue nih, udah pasti gue nih, karena teman gue kan satu Ilo itu ganteng gitu kan. Ilo, selamat kamu lolos. Udah gue pas langsung. Hari untung waktu itu hostnya gue. Amo, mohon maaf. Ya gue udah bilang ya, mohon maaf karena kamu juga lolos gitu. Oh ternyata lolos. Sampai akhirnya singkat cerita itu tadi gue lolos dan gue menang. Gue tuh, gue, Omes, TJ sama Papam. Nah, gue mulai masuk di dunia artis, gue mulai jadi talent sepanggung lah tuh sama Tora Sudiro. Makanya gue bilang pertama kali ketemu mereka kan, biasanya nonton mereka nih, wah gila ini orang gue suka tontonin dulu di rumah nih gitu. Di proses karantina ketemu Didi Petet, karena memang di coachingnya Didi Petet, Matias Mucus, terus Rudy Wawor, Tante Rina Hashim apa Rima Melati, gue lupa deh, pokoknya itulah artis-artis inilah, pokoknya artis-artis gede gue ketemu Komeng gitu, kayak yang orang-orang yang biasa gue lihat di kamar gue tontonin gue ketemu kan. Nah itu singkat cerita gue lolos lah itu. Sampai di situ akhirnya gue kontraknya tidak lanjut, gue selesai kontraknya, gue akhirnya mulai itu ikut FTV, waktu itu namanya Bioskop Indonesia, terus gue iklan ya, gue tetap intens di Trans TV akhirnya waktu itu, tetap akhirnya dipanggil. Nah terakhir tuh gue yang iklan gue itu iklan Tri, itu juga lucu tuh iklan Tri itu. Gue datang tuh bukan audisi iklan Tri, gue casting tuh iklan mie sedap bro. Iklan mie sedap, gue mau datang ikut iklan mie sedap, tapi tiba-tiba ada mereka lagi nyari orang lah, karena dia bilang gini, udah ini udah kepilih kok, ini cuman buat ini aja, buat profiling aja gitu. Dia mungkin ininya dia lah, temennya dia ayo, dia nggak bisa, gimana sih Inggris tapi Jawa gitu tuh, ya lu cari lagi nih, gini aja nih, halo apa sih dialog nih sini, gua kasih, masih iseng gua kasih talking David Beckham, nah itu kan gitu aja gitu. Oh ya gini mas kamu ini aja dulu, biar ini aja buat formalitas aja gue. Oh ya udah gitu ya, gue direkam karena memang gue mau audisinya mie sedap kan, bukan iklan Tri, direkam lah itu. Nah gue lagi ke Malang, gue inget banget bro, gue lagi ke Malang tiba-tiba ditelepon, mas ini ya besok fitting baju ya, buat apaan mas? Ya iklan Tri. Hah? Gue nggak pernah casting iklan Tri gini. Iya nama masih gini. Wah ternyata itu justru itu. Nah iseng. Nah itu singkat cerita masuklah di situ sampai yang gue cerita di episode lalu 2009 itu gue memutuskan berubah. Ternyata setelah itu malah gue berhenti dari dunia pertelevisian, lebih banyaknya memang ke off air waktu itu. Sampai hari ini yaitu MC, jadi host TV, kemudian gue beberapa kali siaran di RRI juga, dan sampai ketemulah itu Gang Senggol Show dulu, Show di pagi CBN ya kan ya, dia lupa gue. Iya dia dini hari lah, ketemulah di situlah momen pertama kali. Gue ingat banget tuh Kak Verlita Evelyn tuh, mau lagi cari talent nih, gue rekomendasiin lu, jadi lagi cari talent lucu nih gini. Nah lolos lah gue itu Gang Senggol Show, ketemulah dengan Kak Yosi Project Pop. Nah disitulah gue pertama kali ketemu dengan komunitas Good Friends itu. Ketemu Good Friends ya, gue tidak bisa memungkiri bahwa salah satu yang bikin gue juga akhir-akhir ini channel gue banyak, akhirnya gue bisa keliling kemana-mana untuk ngajar dan segala macam ya, salah satunya karena
Kak Yosi itu mempertemukan gua di komunitas siberkreasi itu sampai hari ini gitu. Nah dari sekian banyak nih, lu kan tadi cerita casting banyak nih ya, audisi. Ada nggak yang paling berkesan atau paling memalukan? paling berkesan gitu? Kalau paling berkesan pas casting itu yang tadi sih, yang itu tuh yang paling berkesan itu. Gua audisinya apa, Mie Sedap itu. Oh, oke. Nah kalau yang paling memalukan, gue pernah syuting film layar lebar waktu itu, gue ingat. Syuting atau audisi? Syuting. Syuting layar lebar, udah syuting gak ditayangin, dipotong part gue, bayarnya cuma gope. Kaget banget, dibayarnya cuma gope gitu. Dibayarnya cuma gope. Adegannya itu adegan ini lagi lagi di warnet nonton bokep. Komputernya hang. Wah gitu, tiba-tiba pas di ini kayak ngedit temen gua kan post pro-nya. Iya nih adegan lu dipotong katanya. Gak penting katanya. Wah elah, cuma dibayar gope, berharap ada satu scene aja di layar lebar kan udah lumayan lu. Lu ada portofolio pernah di layar lebar, ternyata dipotong. Nah pernah gak lu ngalamin ditolak keras gitu? Terus reaksinya waktu itu gimana? Kalau ditolak mah sering bro, kan ikut casting ini, casting film ini, ya pasti kecewa lah, tahu-tahu wah udah tayang nih filmnya, tayang ini iklannya, nggak lol ya pasti kecewa mah udah pasti. Cuman kan karena dari dulu itu sudah diajarkan bahwa panggilan berkatmu itu kan datang dari Tuhan. Jadi kalau memang lu belum kesampaian di situ berarti belum bukan tempatmu, di situ belum waktunya. Oke. Terus orang yang paling pertama percaya gitu sama kemampuan lo. Oke. Ada inget gak? Kalau dibilang orang yang paling pertama banget tahu gue punya potensi besar itu, kalau dirunut ke belakang ya ada namanya Endro Nugraha di Makassar. Itu youth pastor gue di Makassar. Ya, Endro Nugraha ini dia sekarang salah satu motivator di Makassar gitu. Dia yang pertama kali ngelihat bahwa dia bilang, lu tuh punya potensi besar untuk bisa memberi pengaruh buat orang lain. Dia bilang lu tuh bisa memberi pengaruh buat orang lain, lu bisa menghibur orang, lu bisa menginfluence orang. Nah itu yang dia yang pertama kali. Tapi memang kan gue belum menyadari itu sampai akhirnya gue berproses sampai ke hari ini gitu. Gue potong sedikit nih. Dari yang part pertama dulu sampai sekarang kan lu banyak sebut-sebut Makassar. Nah ini gue lupa gue tanyain. Lu berarti asli orang Makassar ya? Atau gimana? Bokap gue orang Manado, lahir besar di Makassar. Nyokap gue orang Mamasa, Sulawesi Barat. Gue lahir besar di Makassar. Oke, lu berarti lahir di Makassar. Lahir besar di Makassar. Nyokap kita gue Sulawesi asli. Nyokap Sulawesi Barat, Mamasa. Bokap orang Manado. Oke, gue lanjut nih. Lu udah ceritain waktu bergabung sama Extravaganza tadi ya, terus atmosfer kerja di balik layarnya gimana sih, dunia komedi gitu? Atmosfernya itu gimana sih? Kalau dibilang dibilang di dunia seperti itu ya memang persaingan cukup kuat bro. Persaingan itu berat gitu kan, apalagi karena gini, gue ingat banget gue pernah audisi. Kalau biasanya kalau kita audisi bareng-bareng itu sama teman-teman tuh saling support lah, ada yang support lah kita sama-sama. Tapi kadang-kadang kalau ketemu dengan orang-orang baru yang maksudnya dia juga mungkin punya ambisi besar, kalau di tongkrongan biasanya apa yang kita lakukan itu lucu. Kalau di mereka ini gue pernah audisi bareng tuh, gue audisi, padahal jokes ini kalau gue pakai di tongkrongan itu lucu lah. Nah tapi sebenarnya ini juga mungkin lucu ya, tapi mungkin karena dia punya ambisi besar, dia ngeliatin tuh kayak dia nutup mulut gini ketawa, nggak mau memperlihatkan dia ketawa, jadi dia berusaha untuk ini garing lo gitu. Jadi karena dia bilang gini, oke coba kamu ngejok supaya orang-orang ini ketawa. Dia ketawa tapi dia nutup mulut begini, berarti sebenarnya lucu. Tapi mungkin karena kalau ini kan terhibur nih pasti. Nah akhirnya padahal dia cuma pakai entertain audisi waktu itu sulap atau apa. Nah gue ingat gue lupa casting acara apa gitu di Trans TV. Wah gue bilang ya persaingannya berat gitu. Nah ya akhirnya gue bilang bahwa dunia seperti ini tuh kan memang koneksi itu harus kuat. Itu tidak dipungkiri, koneksi itu harus kuat. Karena kalau koneksimu kuat, lu bisa tanpa lu harus bercapek-capek untuk
untuk casting orang tahu kualitas lu. Kayak contoh lah lu biasa kan gitu kalau mau bikin lenong tuh, lu bikin lenong, wah gue panggil, mau ayo bantuin Son ikutan lenong, latihannya sekali aja gini-gini. Karena lu tahu, lu udah kenal gue, lu punya potensi di situ, gue bisa melakukan ini. Jadi nggak perlu repot-repot casting lagi karena lu udah tahu gue. Nah itu di dunia entertain tuh penting bro. Jadi lu tidak perlu capek-capek untuk memperkenalkan diri, orang udah tahu. Oh oke, kalau kayak gini gue butuh nih Amo gitu, termasuk kayak di Cameo Project gitu kan, gue sempat di Cameo Project tuh bantu Cameo Project. Mereka udah tahu, mereka nggak perlu casting dulu si Amo, nggak, mereka udah tahu, oh karakter ini ajak si Amo dong, karakternya ini ajak Amo dong gitu loh. Oke. Memang atmosfernya agak-agak gimana gitu ya. Persaingan itu memang berat ya, tapi balik lagi ya ketika lu harus punya mental yang kuat sih intinya gitu. Nah terus selama lu di Extravaganza ini ada nggak sketsa yang paling yang lu inget ya, ini kacau tapi malah jadi lucu gitu? Kalau dibilang ini sih yang paling berkesan tuh justru gua waktu itu gue inget banget, gue lihat skrip tebal ini kan gitu, wah ini. Tapi ternyata dari episode itu skrip tebal itu gue cuma ada satu peran waktu itu. Peran gue cuma satu, gue inget banget itu. Itu kayaknya akhir-akhir menjelang gue selesai waktu itu. Dan itu gue inget banget, gue cari nih adegan, wah tebal nih. Pas gue cari, oh ada pas di pemeran ada Amo, oh ya ada gue nih. Gue cari mana gue, dialog gue ternyata nggak ada, ternyata gue cuma jadi penjual putu lewat. Udah dari sekian menit, 15 menit sketsa itu gue cuma lewat. Jadi gue ceritanya dikira kereta, wah itu tuh kereta lewat, ini nih Amo nih penjual putu nih gitu tuh ya. Padahal itu doang tuh gue cuma gitu doang. Wah itu gue bilang wah kocak. Padahal perannya itu cuma jadi penjual putu lewat dan nggak ada dialog. Oke. Nah terus komedian atau partner ya yang paling berpengaruh dalam perkembangan keartisan lo atau ya karir lo lah? Kalau dibilang awal-awal di dunia ini tuh gue banyak belajar dari Mas Indra Birowo, belajar sama Mas Tora Sudiro gitu, Kang Sogi sama kalau Kang Ronald kan memang dari awal gue ketemu dia di waktu audisi kampus Extravaganza di Makassar tuh, yang audisi kalau nggak salah pertama kali Kang Ronald Surya Praja. Mereka banyak banyak kasih insight. Tapi yang paling intens, paling sering bareng itu sampai era sahabatan Mas Indra Birowo. Kalau ya sampai hari ini ya berarti? Sampai hari ini. Meskipun mungkin kita udah jarang banget kontak ketemu, tapi yang paling intens lah, bahkan ketika nongkrong kita di Bali kadang nongkrong bareng sama Mas Indra Birowo. Yang paling ini sih waktu Extravaganza itu menurut gue yang paling banyak kasih insight Indra Birowo, termasuk dia pernah ngasih insight dan ternyata dia ngerjain gue, dan ternyata insight itu bikin pemain lain emang marah gitu kan. Wah jokes lu berlebihan nih, gue bilang kacau lu mas, gue di punchline-nya itu nggak enak. Ingat banget ya Mas Indra Birowo. Mas Indra Birowo ya. Oke. Gue mau masuk yang agak lebih dalam nih. Menurut lo ya, hal yang paling banyak disalahpahamin orang lain tentang dunia artis itu apa sih? Oke. Sebenarnya gini, mungkin ya itu tadi yang gue bilang, orang berpikir bahwa ketika lo adalah artis maka kehidupan lo adalah glamor, kehidupan lo adalah bebas, kehidupan lo adalah penuh dengan hal yang negatif gitu ya. Padahal sebenarnya menurut gue itu tidak gitu, dan karena gue melihat termasuk ketika kita ada di dalam, gue kan ada satu komunitas namanya Good Friends Community. Ini tuh komunitas artis-artis Kristen lah, pekerja seni Kristen. Gue melihat bahwa ada juga kok artis-artis yang punya nama besar tapi mereka punya kehidupan tidak seperti yang orang disebutkan, gitu disalahpahami ya. Termasuk mentor gue sampai hari ini tuh Kak Yosi Mokalu gitu ya. Gue pikir dia adalah orang yang sangat sombong gitu, karena dia adalah orang sangat humble banget. Kak Adon Bass Jam itu kan vokalisnya Bass Jam dulu, kurang legend dia, tapi dia rendah hati banget. Sahabat gua juga mentor, salah satu mentor gua di public speaking juga, Coki Sitohang. Ini orang-orang yang
rendah hati gitu ya. Ya memang mungkin kelihatannya karena ya itulah yang gue bilang gini, bahwa tidak 100% yang kamu lihat di layar kaca atau yang kamu lihat di sosial media itu adalah sesuatu yang real. Enggak, karena itu kan orang berusaha untuk menghibur, orang berusaha untuk membuat sebuah konten, gimana caranya supaya konten itu bisa menghibur orang lain, tapi tidak sepenuhnya seperti itu gitu kan. Kayak mungkin wah gila ya, Amo nih ganti-ganti mobil misalkan gitu gini, karena belum tentu itu mobil gue, bisa jadi itu mobil siapa yang memang sponsor yang gue pakai atau gimmick yang gue pakai gitu. Karena gue kayak pernah gue dibilang, wah Amo ini, gue pernah di ini bro, di grup gue heboh diketik rest in peace Amo gitu. Rest in peace, pada yang diposting foto gue ini ikut ada film, gue ikut film inilah, film horor gitu, film horor yang di situ memang gue mati dibunuh sama setannya gitu kan. Itu diposting di grup, panik lah semua orang, rest in peace Amo. Buset kata dia gini, gue masih hidup, sampai temen gue nelpon ini, bilang itu film gitu, jangan ngaco lah gue bilang itu. Makanya gue bilang tidak semua yang kalian lihat di sosial media itu perlu dipercayai, karena memang itu adalah bagian daripada hiburan, dan entertain itu kan, hiburan itu kebanyakan acting gitu ya, termasuk ya kayak ada yang bilang lo kayak konten-konten gue sekarang kan lebih banyak ke konten suami istri lah, badminton. Orang mikir wah gila lu itu ya memang istri lu kejam ya, lu takut sama istri ya. Gue bilang enggak lah, gue bilang itu memang ya itulah, tapi itu realita kehidupan gitu. Gue mah nggak takut sama bini gue, apa bilang takut, respect, hormat. Gue juga nggak takut, tapi dia nggak takut sama gue. Ya itu intinya itulah bro, bahwa apa yang kalian pikirkan sama ketika mendengar kata artis atau melihat kehidupan artis itu, tidak semua hal itu sama seperti yang kalian lihat di sosial media. Jadi nggak selalu orang salah paham tuh selalu artis itu glamor ya, nggak selalu ya. Enggak. Banyak juga kok artis-artis yang hidupnya sederhana. Oke, nah artinya kan gini nih, tekanan image, branding segala macam, apalagi yang lo bilang di sosmed tadi itu kan pasti ada dong. Iya. Buat lo sendiri seberapa berat tekanan? Karena gue kalau gue sih mungkin karena gue tidak gue orangnya apa adanya ya bro. Jadi gue tidak yang berusaha ketika muka lo harus selalu skincare apa segala macam. Gue sih selalu tampil apa adanya. Jadi gue tidak pernah merasa bahwa gue harus selalu memberikan sesuatu yang kayak oke, gue harus tampilannya begini. Enggak sih, gue sih enggak, bukan tipikal seperti itu. Tapi kan memang kalau kita bicara soal tampilan, apalagi yang maaf gitu ya, apalagi kan cewek-cewek itu kan orang pasti brand-brand kan pasti nyarinya yang mulus. Maaf ya, bukan bermaksud bahkan juga bukan berarti mulus, tapi kan ketika penampilan itu menarik ya brand juga pasti akan melihat itu, oh cantik, lucu, menarik. Nah gitu. Kalau gua kan memang ada, tapi ada juga yang maksudnya mungkin muka tidak secantik Dian Sastro misalkan atau siapapun gitu, tapi kenapa tetap ini, karena mungkin dia lucu, dia punya gimmick-gimmick yang itu tadi, bahwa orang mau lihatnya bukan dari sisi penampilan tapi sisi konten yang menghibur, itu loh maksudnya. Jadi tidak selalu harus cuman mungkin memang harus menunjukkan sisi terbaik karena mau menjual untuk iklan atau apa. Nah kalau gue kan memang selalu tampil apa adanya, gue bukan tipikal orang, dan memang kehidupan gue itu ya memang nggak ada yang kemana-mana gue tetap naik kereta, kemana-mana gue tetap pakai celana pendek, pakai sendal jepit, karena memang ya gue dari dulu memang tipikalnya secuek itu gitu ya. Kecuali memang kalau untuk event MC atau apa kan itu tetap perlu memperlihatkan persona yang baik lah, karena kan klien juga dan orang kan, apalagi lu nge-MC kawinan terus lu datang cuma pakai celana sama kemeja lengan pendek kan nggak mungkin ya. Tetap lu harus harus jas, rapi, eventnya apa lu harus tetap menampilkan sesuatu yang berbeda supaya orang juga senang, tertarik, karena kita pusat perhatian bro. Selain di panggung itu kan, kalau kita mimpin itu kan pusat perhatian, selain mungkin bintang utama atau pembicara utama, salah satunya ya MC. Kalau MC tidak bisa menjaga penampilan ya itu. Artinya untuk tekanan image dan branding ini di dalam kehidupan lu nggak terlalu seberapa ya? Iya, karena gue tidak merasa tidak perlu tidak dituntut untuk lu harus memperlihatkan, enggak sih, karena gue memang orangnya ya begini-begini aja, baju atau apapun itu ya
gue akan tampil apa adanya, kecuali itu tadi gue bilang, kecuali memang untuk event-event tertentu ya tentu gue harus memberikan yang terbaik lewat image gue, lewat penampilan gue, karena itu kan juga bagian daripada kita mensyukuri, menghormati orang yang undang kita. Lu dia minta kita jadi MC dibayar profesional, masa gue cuma datang pakai celana pendek, pakai sendal jepit, kan nggak mungkin ya. Otomatis gue akan cari jas yang bagus, gue akan cari fashion atau cari kostum yang juga tentu akan mereka lihat bahwa oke, ini harga orang ini meskipun mungkin dia tidak ganteng tapi harganya nggak murahan gitu. Gitu. Ya makanya kadang-kadang tekanan image branding ini suka terjadi kan sama artis-artis, selebritis. Tapi gue ada kenal, jadi gini, kalau gue sebut nama artisnya pasti semua orang tahu nih ya, udah terkenal dari kecil dan cantik ya gitu ya. Jadi saudara gue tinggal nih satu komplek di rumahnya nih, gitu ya. Sama kayak lo juga gini, yang kita kira itu artis harus jaga misalnya gimana, tetap kok dia kalau keluar rumah misalnya beli somai, beli makanan masih beli somai, beli apa, pakai celana pendek, pakai sandal jepit itu masih sih. Dan artinya buat dia pribadi ya nggak sebegitu berat ya artinya. Betul. Nah terus lu pernah nggak ngerasa capek sampai burn out gitu, sampai lu kayak pengen nyerah gitu jadi artis? Ya itu tadi ya. Iya, pengen nyerah pasti karena gini bro, karena maksudnya gini, karena karena lu harus berusaha mikirin setiap harus konten nih, gue harus bikin konten apa nih. Tapi itu yang gue bilang tadi, gue bikin konten sampai gue pernah posting gini, syuting mulu mau kapan terkenalnya lu gitu kan. Sebenarnya ya itu karena kita kan mesti mikirin kontennya, karena gue mengerjakan segala sesuatunya sendiri bro. Gue syuting sendiri, gue ngedit sendiri, gue ngupload sendiri karena gue belum punya tim. Ya memang belum, karena belum memang lagi proses. Gue sebenarnya dari dulu bergerak di bidang perkontenan ini, cuman kebanyakan gue membantu orang. Kebanyakan gue bantu orang di channel orang, gue bantu siapin konsepin untuk channel orang. Nah akhirnya sekarang ini gue mulai untuk diri gue sendiri. Nah akhirnya kan gue mulai burn out karena gitu, aduh gue mesti mikirin konten apa. Makanya gue kebanyakan menghabiskan waktu di kamar mandi untuk cari ide gue itu di kamar mandi bro. Gue kalau cari ide tuh maaf gitu, gue sambil boker sambil BAB karena di situ itu doang keluar semua ya. Iya, ruang gue sambil, makanya mereka udah tahu tuh kalau gue udah masuk ke kamar mandi bawa handphone, duduk di situ terus ngapain deh. Apalagi dia tahu mau bikin konten apa, cari ide, udah mereka udah paham tuh. Gitu. Karena gue bukan tipikal orang yang duduk di kafe atau duduk di alam cari inspirasi, enggak. Gue duduk di situ. Dan gue harus di rumah biasanya. Dari situ kadang muncul atau di tengah jalan, gue lagi jalan, gue lihat apa, oh ini bisa jadi ide nih. Nah itu yang kadang-kadang gue bikin, gue tulis. Oke, terus ada godaan terbesar nggak sih di dunia hiburan tuh? Godaan terbesar apa sih? Selama lo jadi selebritis ya, entah itu waktu di TV, waktu di mana, godaan terbesar tuh apa? Banyak kalau godaan terbesar untuk melakukan hal negatif mah banyak banget. Cuma satu kan, deh. Apa ya? Terbesar tuh apa? Pengakuan. Godaannya itu tadi sih, mungkin kayak ditawarkan untuk lu tenar tapi lu harus ini. Nah itu hal yang pernah terjadi, tapi ya gue memutuskan untuk tidak. Ya banyak sih. Kan lu kalau ngumpul itu habis itu lu mesti ngumpul bareng, lu mesti ya kalau ngumpul kan nggak mungkin cuman duduk ya, mabok pasti iya. Apalagi ketemu dengan fans, wah itu ketemu dengan wanita, terus barang-barang jahat ya bersyukurnya gue dari dulu tuh nggak ngerokok ya, gue nggak suka rokok. Gue nggak suka gue nggak suka narkoba, tapi gue dulu tuh memang doyan minum gue dari dulu karena mungkin masih ada darah Manadonya. Tapi sekarang sih udah berkurang. Tapi yang kalau bir tuh gue masih kadang-kadang kalau ditawarin masih suka, apalagi kalau ada brand sponsor kan, mau nggak mau tetap harus ya, minimal ya. Tapi tidak se ini dulu. Wah apalagi kalau udah dia, ayo bro nongkrong bro, nggak asik nih, masa habis syuting nih pulang nih kita gitu ya, udahlah sesloki 2 sloki dulu lah. Ya mana ada kalau udah ngumpul sesloki 2 sloki mah udah nggak ada, pasti minimal 2 botol. Jadi godaan terbesar lu minum ya? Iya, diajak nongkrong ya. Apa kalau dibilang
ada godaan hal yang lain mah banyak. Tapi ya itu tadi bahwa ya kadang juga jatuh yang seperti yang gue bilang, masa lalu gue kadang jatuh, tapi ya bagaimana caranya untuk berubah sih dari itu sih, bagaimana ngelawan sih. Makanya gue lebih mementingkan kalau bisa gitu langsung balik lah gitu. Kalaupun nongkrong ya tergantung sama teman-teman siapa. Kalau komunitas yang kita kenal, orang-orangnya oke ya nggak masalah gitu. Nah, di dunia selebriti lu nih, lu kan dikenal sebagai MC juga, aktor juga, komedian juga. Mana yang paling menantang? Komedian kali ya, karena lu harus berusaha untuk cari hal yang lucu gitu. Harus ngelucu depan orang ya. Iya. Tapi kalau nge-MC kan itu sebenarnya gue gini, kalau nge-MC itu kan passion gue ya. Gue senang ngomong dan selalu pun celutukan itu pasti kan lucu gitu. Kalau acting itu kan ya, kalau acting sejauh ini gue belum dapat challenge-nya untuk di film layar lebar ya. Belum ada tawaran ya, mungkin ada produser yang Mas Ernest mungkin atau siapa gitu yang mau ngajakin saya main. Ko Ernest. Padahal ada rohani gue tuh Yandi Lawrence loh. Waduh Yandi, kau nggak mau ngajak saya main gitu. Nah itu sih, karena menurut gue berusaha untuk menghibur orang lain itu nggak mudah. Kalau nge-MC formil mah lu tinggal santai diam. Nah kalau nge-MC yang harus ngelucu itu kayak gue sih aslinya mah udah memang itu tadi di tongkrongan udah kayak gitu. Tapi kalau udah disuruh MC serius tuh kadang-kadang gue ya bisa sih, tapi memang agak sedikit beban karena lu mesti menahan, lu mesti ngunci baut lu ini biar nggak lu wah gitu-gitu tuh ya. Tapi ya bisa dilewatin sih semuanya gitu. Jadi paling menantang tuh komedian ya. Iya, karena lu mesti mikirin gimmick lagi segala macam. Tapi ya puji Tuhannya berjalannya selama ini kan kalau series memang biasa dapat karakternya memang itu sih. Web series, TV juga udah, web series juga lagi ngejalanin juga sekarang kan. Sekarang sih baru tapi lagi stop dulu. Udah beberapa ya, web series. Beberapa. Nah perbedaan kultur kerjanya beda nggak? Sama sih bro. Sama aja. Sama karena industri gitu kan. Cuman ya memang bedanya enaknya tuh kalau yang series kan ketemu orangnya sering, intens kan, jadi akan ketemu terus. Dan beberapa kayak contoh dulu gue di Cameo Project, kalau dapat bantuin bikin kontennya Cameo kan orangnya kenal ya, jadi atmosfernya nyaman aja, seru karena orang-orangnya kenal gitu, akrab dan enak aja gitu kerjanya karena teman-teman sendiri. Kayak kemarin seriesnya OJK, beberapa orang itu teman-teman dan akhirnya kita jadi seperti keluarga karena memang ceritanya dalam keluarga kan, itu kan anak kos-kosan gitu. Jadi akhirnya dari situ juga jadi memang akrab, jadi menyenangkan sih. Gue sih selalu kalau kayak gitu-gitu asalkan orang-orangnya seru sih selalu menyenangkan sih kerja itu, karena gue selalu menikmati pekerjaan yang gue kerjakan sih. Oke. Nah dari dunia hiburan nih yang udah lo ceritain semua ya, dari part 1 sekarang part 2 lebih fokus ke hiburan ya. Ada nggak sih nilai-nilai dari dunia hiburan yang bisa diajarin tentang manusia? Hati yang gembira adalah obat ya. Menurut gue adalah ketika lu menghibur orang lain, itu yang selalu gue juga bilang dan itu menjadi prinsip gue sekarang adalah Kolose 3:23, apapun juga yang kamu kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan itu yang gue lakukan adalah, lu kan ketika menghibur itu lu sedang mentransferkan sesuatu apa ya, mentransfer sebuah mungkin bisa jadi motivasi atau mentransferkan nilai untuk orang lain gitu. Ketika orang mendengarkan itu mereka jadi terhibur, itu kan menurut gue sesuatu hal yang lu berusaha untuk kayak peduli dengan orang lain, membantu orang lain, memberkati orang lain lewat talenta lu gitu. Kalau beberapa juga tahu kesaksian Kak Yosi yang lagu apa ya gue lupa ya, pokoknya ada orang yang mau bunuh diri, dengar lagu Project Pop nggak jadi bunuh diri. Nah itu kan sesuatu hal yang hiburan yang ternyata itu bisa memberkati orang lain. Kayak gue juga gitu, aduh thank you ya, kayak gue ketemu kalau di
Bahkan teman-teman di gereja, aduh kayak kemarin baru kejadian tuh. Salah satu teman, aduh gue seneng banget nonton konten lu, kalau lu disiksa tuh kayak gue terhibur gitu ya. Kalau konten lu sama Putri itu kalau ini gue suka lo, kita terhibur loh. Dan ada orang-orang yang kamu, aduh makasih, sakit gigiku ketawa. Itu kan sesuatu hal yang oke, puji Tuhan nih gitu. Ada orang yang mungkin lagi bersusah hati, ketika dihibur itu sesuatu hal yang apa ya, kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi dampak buat orang lain. Dan menurut gua Tuhan Yesus pun, kekristenan pun mengajarkan itu, bahwa hidup lu tuh harus jadi terang dan garam, lu harus berdampak sama orang. Ketika lu bisa menghibur orang lain, ketika apa yang lu lakukan itu memberkati orang lain. Bahkan termasuk ketika gua training public speaking, ketika gua ngajar, mereka akan bilang, wah Kak, terima kasih loh, ini cara kakak ini membantu banget. Selama ini tuh kita ngajar bingung gimana sih ngajar dengan kakak gini. Kita jadi, wah bener juga ya, ternyata mengajar tuh harus begini ya, harus begini. Nah itu kan sesuatu hal yang priceless ya, maksudnya nggak terbayar dengan uang gitu. Ketika gue datang ke kota mana, ke ujung timur Indonesia, gue ke kota mana, ketika mereka, aduh Kak, terima kasih buat pelayanannya, sungguh apa ya, bahkan dia bilang, Kak, dapat pelajaran iya, diberkati iya, dihibur iya. Nah itu gue senang banget dengan 3 kata itu tuh. Diberkati, puji Tuhan, yang mereka tahu bahwa gue punya Tuhan yang sama gitu, yang bisa melakukan sesuatu ya, saya berarti kan gue berdampak. Yang kedua, Kak, diberkati banget gitu, mereka dapat sesuatu. Dan yang ketiga, dihibur. Oke, berarti gue bisa membuat mereka sukacita. Itu kan sesuatu hal yang memang gue suka gitu. Ketika apa yang gue lakukan itu orang bisa bersukacita, orang bisa diberkati, orang bisa ada sesuatu yang terdampak dari apa yang gue lakukan. Itu sih bro. Iya. Nah, ada nggak sesuatu ya yang dulu lu kejar nih, tapi sekarang kayak udah nggak penting lagi dah gitu? Ketenaran. Itu ya? Ya. Jadi dulu tuh lu pengen banget tenar. Tenar. Udah nggak. Gue pengen duit sekarang. Gue pengen apa yang gue lakukan menghasilkan duit. Ya, karena menurut gue ya itu tadi, karena duit itu penting. Karena gue bilang gini, karena gue juga selalu ketika gue pengen punya duit. Kalau gue punya duit kan gue bisa kemana-mana. Gue nggak perlu membebani orang lain. Kayak misalkan, Kak, kan kadang ada itu gitu tuh, Kak, kami mau dong di training, tapi tunggu ya Kak, kami tuh lagi ngumpulin duit untuk bisa bayar tiket pesawat Kakak. Itu kan kayak gitu, itu kan aduh kasihan gitu. Kalau gue bilang, Tuhan, kalau gue bisa punya duit banyak, gue dipanggil kemanapun, kalau perlu gue bayar tiket gue sendiri untuk bisa datang ke kota-kota untuk ngajarin public speaking, untuk memberkati gitu. Gue itu salah satu. Jadi kalau dibilang ketenaran, orang nggak perlu kenal gue, cukup orang terdampak dari apa yang gue ajarin, itu jauh lebih penting. Karena memang gue nggak mau gue yang terkenal, biar Tuhan Yesus yang terkenal. Tapi gue pengennya apa yang gue lakukan menghasilkan uang. Satu ya, supaya gue bisa memberkati juga orang lain. Ya bukan berarti tunggu kaya dulu, enggak ya. Minimal gue mengerjakan sesuatu, orang mengapresiasi gue dengan uang, gue bisa menghidupi keluarga gue. Dapur ngebul kan, kalau dapur ngebul lu mau pergi kemana-mana aja kan aman gitu. Damai sejahtera ya. Iya kan, kalau lu pergi di rumah beras habis, ini habis, itu pasti nggak tenang gitu untuk pelayanan atau untuk misi kemana-mana. Itu sih bro. Oke, kalau lu bisa balik nih ke masa lalu, masa dimana awal karir lu ya, fase-fase dimana awal karir lu ketemu nih sama diri lu sendiri, lu mau ngomong apa, lu mau nasihatin apa tuh buat si Sony? Lu jadi artis yang benar, lu menghibur, lu positif, lu jangan jauhi hal-hal negatif. Jadi jangan jauhi maksudnya jauhi hal yang negatif. Jadi jangan jadi image yang buruk gitu, supaya lu artis, lu tetap anak Tuhan. Itu kan banyak tuh. Banyak artis yang tetap cinta Tuhan, itu juga banyak. Banyak kok gitu. Lu akan ngomong itu tuh ke Sony yang dulu. Gua akan gitu. Supaya karena itu mungkin karena dulu itu ya, jadi kehidupan Sony yang dulu itu tuh kayak bobrok lah, sempat ada di fase-fase yang jauh dari Tuhan. Nah itu gua bilang, lu jadi artis jangan jauh dari Tuhan. Gua akan ngomong itu. Oke, pertanyaan menutup nih. Untuk orang nih yang saat lagi nonton nih, terus dia pengen masuk ke dunia entertain nih, masuk ke hiburan. Satu nasihat jujur aja buat mereka. Persiapkan mentalmu,
takut Tuhan dulu. Takut Tuhan. Persiapkan mental. Takut Tuhan. Itu dia. Takut Tuhan itu penting banget. Ketika lu takut Tuhan, lu punya mental karakter Kristus yang benar, lu menjalani dunia entertain ini, ya lu akan terhindar dari hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan lu pada hal yang salah. Iya. Kadang karena rendah hati. Itu penting. Ya kalau takut Tuhan kan udah pasti rendah hati, karena jangan sampai lu jadi star syndrome. Bahayanya star syndrome tuh, orang kalau udah star syndrome tuh udah jelek biasanya. Ya karena mental ya. Rendah hati itu kan masuk di dalam takut akan Tuhan ya. Mental tanpa dibekali takut akan Tuhan juga nothing ya. Oke. Dunia artis ini layak diperjuangkan atau panggilan menurut lo? Kalau gue melihatnya sekarang dari apa yang gue kerjakan, mungkin akhirnya gue memutuskan bahwa ini panggilan menurut gue. Jadi dunia artis itu panggilan ya? Panggilan menurut gue ya. Dunia artis ini panggilan karena kenapa? Panggilan karena disitulah wadah gue bisa melayani Tuhan lebih banyak. Untuk saat ini ya, gue nggak tahu kalau tiba-tiba Tuhan bawa gue 5 tahun ke depan, gue tiba-tiba jadi gembala sidang atau gue jadi pendeta, gue nggak pernah tahu jalan gue. Tapi yang gue bilang sekarang adalah, menurut gue ini yang gue jalanin sekarang ini panggilan, karena lewat konten gue sebagai seorang public figure, sebagai seorang MC, sebagai seorang konten kreator, inilah yang akhirnya gue pakai untuk bisa memberkati banyak orang, memberkati di gereja-gereja, gue bangun public speaking di gereja-gereja, literasi digital dan lain-lain. Itu menurut gue, ya gue nggak tahu lah ya, mungkin terlalu berlebihan kalau gue mungkin bilang diri gue public figure ya, karena gue tidak setenar yang lain, gue tidak seterkenal orang lain, tapi di kalangan para orang-orang yang mau belajar tentang mengajar kreatif, public speaking dan lain-lain, gue cukup banyak yang kenal gue lah, apalagi di daerah timur Indonesia banyak yang tahu gue lah. Oke. Nah, kalimat yang bisa menggambarkan perjalanan keartisan lo. Apa ya? Gue nggak ngomong pelayanan ya. Iya. Jadi satu kalimat yang menggambarkan perjalanan lu sebagai selebriti. Kalau mungkin dulu gue suka bilang gue ya skuter kali ya, selebriti kurang terkenal kali ya. Gue bukan selebriti sih, dibilang selebriti juga bukan, dibilang selebgram juga bukan, tapi banyak orang yang kadang-kadang juga kenal sama gue gitu. Banyak yang kenal juga. Banyak kok. Ya makanya gue tidak, karena gini, kalau artis memang iya, karena gue kan suka membedakan, bukan, meskipun mungkin tidak bisa, kalau gue tuh suka mengklasifikasikan gini, ada artis, ada selebriti. Kalau artis menurut gue lu termasuk artis. Iya, orang yang bekerja di itu artis menurut gue. Tapi kalau selebriti itu menurut gue adalah artis yang juga terkenal, juga tenar, dan memang sudah ada di industri itu sudah cukup lama gitu. Itu yang menurut gue. Jadi kalau gue bilang artis, ya gue artis karena gue pekerja seni. Tapi kalau dibilang gue selebriti, enggak juga sih, karena gue bukan orang yang tenar. Dan gue sempat terkenal juga, sempat banyak orang yang tahu juga, eranya kan udah lewat gue sebenarnya. Kalau era gue itu kan di 2007 2008 banyak. Kalau ngajar ke anak-anak SMP, kalian tahu Extravaganza apa tuh Kak? 2007 udah lahir belum Kak? Ya berarti kan beda. Tapi di fase itu dulu gue sempat cukup, ketika gue di bandara, kamu ada yang kenal, ada yang notice. Nah, kalau zaman dulu gue kemana, iklan Tri Agus, nah gue dipanggilnya itu tuh zaman dulu. Apalagi gue sempat jadi host Embun Sepanjang Hari itu. Nah itu orang kalau ketemu, wah Embun Sepanjang, jadi banyak orang kok yang ketemu gue, dia tahu, wah kakak ini gini. Bahkan gue sempet heboh dan banyak yang tahu itu waktu zaman Ahok. Yang Ahok pertama kali jadi gubernur kan, gue sama Cameo Project bikin konten tuh soal Ahok. Nah gue bilang, wah ini Ahok. Di Cameo Project juga mereka banyak tahu karena gue, karena kakak Cameo Project, mereka tahunya gue Cameo Project kan, karena memang gue sering banget tuh ada di kontennya Cameo Project, meskipun gue cuma cameo-nya Cameo Project ya. Gue teman-teman di Cameo Project tuh orang tahunya gitu. Jadi sampai akhirnya
Tapi orang lebih kenalnya gue sekarang adalah MC yang wah ini MC, wah udahlah kalau MC lu Amo, udahlah acara lu pasti hidup. Nah itu yang akhirnya orang sekarang lebih kenal gue dari sisi itu. Lu mau acara lu hidup dan menyenangkan dan tidak boring, lu harus panggil Amo. Bahkan gue sempat salah satu temen gue sampai bilang gue itu master of ice breaking gitu. Dibilangnya itu. Oke, jadi perut gue bunyi coy. Aisyah. Lapar nih. Sama. Oke, gue boleh tulis gak sih nanti itu nomor kontak lu kalau mau? Boleh bang. Nanti ya di deskripsi ya. Boleh bang. Kalau butuh MC silakan hubungi saya. Saya itu tarif 100 juta. Wah, tapi kalau ada 200.000 ya udah nggak apa-apa. Jauh banget ya range-nya. Nggak, tenang, saya itu MC, saya nggak pernah mikirin amplop. Saya mikirin isinya. Tergantung waktunya juga ya. Tergantung waktu. Oke. Terakhir nih, bener-bener pertanyaan terakhir. Ya. Apa yang paling lu syukurin dari perjalanan lu? Oke. Dalam perjalanan karir gua yang gue syukuri adalah paling lu syukurin. Gue dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya dari pertemuan itu yang membuka banyak peluang, banyak jalan buat gue sampai hari ini. Salah satunya itu pertemuan gue dengan yang paling berkesan itu adalah gue ketemu dengan Kak Verlita, ya, Verlita Evelyn. Ya kan sebelumnya memang gue kenal. Gue ketemu dengan Kak Verlita, gue diajak masuk ke Gang Senggol. Menurut gue itulah momen tuh. Gue akhirnya sampai ke momen ini sekarang, dari Gang Senggol, tampil di Gang Senggol, ketemu Kak Yosi, diajak ke Good Friends. Dari Good Friends ketemu banyak peluang-peluang, ketemu teman ini, termasuk itulah ketemu Cameo Project, bisa join di Siber Kreasi, bisa jadi bagian daripada gerakan nasional literasi digital, bahkan sampai hari ini ketemu Coki Sitohang, akhirnya gue bisa sertifikasi di dia dan gue bisa ngajar kemana-mana. Ya menurut gue bisa, yang gue syukuri itu adalah gue ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang anak-anak Tuhan yang sama-sama pelayanan, sama-sama anak Tuhan, dan dari situlah peluang gue yang karir gue sampai hari ini tuh bisa ketemu ya karena itu. Oke. Sekali lagi thank you brother buat part 2-nya. Udah nih, lagi dong. Udah nih. Nanti ya mudah-mudahan ada part 3-nya. Aduh ya. Seperti biasa ya, kita tutup ya. Siap. Oke, sekarang dari lu dulu, baru gue. Ayo kita lihat bagusan yang mana ya. Saudara kampalap nah hai sampai enggak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like and share. Jangan lupa juga untuk support akun-akun seperti ini yang berisi tentang hal-hal positif, karena hal-hal ini bisa memberkati banyak orang. Itu aja sih. Oke. Serius ya? Oke, ya udah. Silakan ya. Bapak hostnya lah. Jadi thank you banget udah nonton semua teman-teman ya. Biarlah perjalanan Bro Sony, ternyata nggak setiap selebriti, nggak setiap artis itu manis-manis aja, dan banyak hal yang mungkin kita salah pahami tentang keartisan, dan ternyata artis itu juga punya beban, punya masalah juga ya, nggak happy banget ya. Dan mereka banyak juga artis yang positif. Iya betul. Jadi kita bisa belajar banyak hari dari Bro Sony Amo, MC Amo. Ada nanti deskripsi kalau yang mau kontak. Siap. Ya sekali lagi, hidup itu memang penuh drama dan banyak cerita, tapi kalau dijalaninya bersama Tuhan pasti beda maknanya. Wadidah. Makan nih kita nih. Iya dong, lapar gua. Wadidah.